semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen dengan yield sekitar 24% satu tahun di tahun 2022. Nah, menariknya, labanya naik 2 kali lipat dan PBV-nya masih cukup rendah. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Saat ini kita akan membahas saham MBAP atau PT Mitra Bara Ardi Perdana. Nah, ini merupakan sekilas tentang sejarah perusahaan yang mana didirikan pada tahun 1992 di Jakarta sebagai perusahaan pertambangan batu bara. Kemudian pada tahun 95, perseroan memperoleh kuasa pertambangan KP Eksplorasi. Dan teman-teman bisa baca di sini bahwa pada tahun 2014, perusahaan melaksanakan penawaran umum publik perdana di Bursa Efek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan kata IPO. Nah, ini merupakan 5 anak usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Yang mana kepemilikan terbesar ada pada 3 PT ini dengan kepemilikan sebanyak 99%. Sebaliknya, ada juga yang hanya dimiliki sekitar 26% oleh perusahaan, yaitu PT Duta Bara Utama. Kemudian kita lihat untuk produksi dan penjualan, terlebih khusus untuk penjualan berdasarkan negara pada kuartal 1 tahun 2022. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa penjualan terbesar berada di negara Indonesia dengan porsi sekitar 32%. Selain itu ada Korea Selatan sebanyak 26%, Tiongkok sebanyak 22%, Filipina sebanyak 13%, dan Selandia Baru serta negara lainnya. Nah, ini merupakan beberapa tantangan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan di tahun 2022. Tantangannya adalah krisis ekonomi global, perang Rusia dan Ukraina, sentimen terhadap energi fosil, isu dalam negeri, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, serta perubahan iklim yang berdampak pada operasional. Selain itu, ada beberapa peluang juga, seperti pemulihan ekonomi global setelah COVID, kebutuhan batubara kualitas medium masih tetap tinggi, posisi keuangan perseroan cukup kuat, dan perusahaan memiliki organisasi yang terbukti mampu menghadapi krisis batubara pada tahun 2020. Nah, ini merupakan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi peluang dan tantangan, di mana yang pertama, fokus pada pengembangan dan diversifikasi kegiatan usaha, dan yang kedua, pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada bulan Mei dan Juni perusahaan ini cenderung naik dengan probabilitas yang mencapai 62%. Sebaliknya, pada bulan Januari dan Maret, mereka cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Bagaimana dengan bulan April? Hingga video ini dibuat, harga sahamnya masih turun 0,79% dan dalam 1 tahun masih turun 17%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Yang pertama adalah aset dengan jumlah 306 juta dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Bisa teman-teman lihat di sini, mayoritas berasal dari aset lancar, yaitu investasi jangka pendek sebanyak 105 juta dolar dan ada juga saldo kas dan setara kas sebanyak 101 juta dolar. Angka ini bisa dikatakan cukup signifikan. Nah, jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya, perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan mayoritas hutang perusahaan ini juga tidak sebanding dengan saldo kas yang mereka miliki. Artinya, mereka dapat membayar 2 kali lipat lebih banyak dari hutang yang dimiliki saat ini. Nah, poin berikutnya adalah ekuitas dengan totalnya yang mencapai 249 juta dolar, yang mana mayoritas masih berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 221 juta dolar. Angka ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2021. Berikutnya kita akan bahas laba ruginya. Pendapatan usaha perusahaan mengalami peningkatan dari 309 menjadi 449 juta dolar di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya, dan karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, menyebabkan laba brutonya naik dari 167 menjadi 265 juta dolar. Nah, laba usahanya juga mengalami peningkatan karena beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta penghasilan operasi lain yang masih terkendali.
Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba tahun berjalan. Laba perusahaan naik signifikan dari 100 juta dolar naik menjadi 179 juta dolar di tahun 2022 ini. Artinya kenaikannya di atas 50%. Sekarang kita bahas untuk IPS-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IPS perusahaan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1170 naik menjadi 2279 di tahun 2022 ini. Dan kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Kemudian dari aspek dividen, MBAP merupakan salah satu perusahaan yang konsisten membagi dividen, yang mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen sebanyak 2 kali, yaitu di bulan ke-6 dan di bulan ke-9. Nah, apabila teman-teman menjumlahkan dividen per share dan membaginya dengan harga saham saat video ini dibuat, dividen yield yang akan diberikan berkisar di angka 24%, angka yang sangat besar. Tapi ingat, itu berdasarkan dividen per share tahun 2022. Kita nantikan saja untuk dividen per share tahun 2023, apakah bisa sebesar itu atau tidak. Untuk PER-nya 2,7 kali dengan PBV 1,9 kali, di mana harga sahamnya sudah lebih mahal dari modalnya. Dengan angka 3.179, saham ini dijual dengan angka 6.200-an. NPM 39 dengan ROE 71%, angka profitabilitas yang sangat baik. Dan DER-nya juga sangat rendah dengan angka yang hanya 22,5% saja. Berikutnya dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir sudah naik 103%, sempat di 11.000 tapi sempat juga di 1.300. Sekarang kita akan bahas untuk historical PBV-nya. Rata-rata PBV saham ini sekitar 1,98 kali, yang berarti sedang diperdagangkan pada PBV rata-rata 3 tahun terakhirnya. Dulu sempat berada di PBV di atas 3,7 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1,02 kali. Nah, demikianlah pembahasan singkat saham MBAP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari cara cepat analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.